adik-adik semua, apa kabarnya? Gak kerasa ya hari ini kita sekolah minggu lagi. Yuk bareng kakak Anya dan teman-teman kakak yang lain, kita bersama-sama fokus untuk mengikuti sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Kalau belum, siapin dulu ya Alkitabnya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum mulai sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-9. Pelajaran kita yang ke-9 ini berjudul Sorga Bagiku. Adik-adik, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 10, di situ diceritakan bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus agar mereka tetap setia di dalam Tuhan dan tetap giat melayani Tuhan. Rasul Paulus dengan nasihatnya ini juga mengingatkan kita bagaimana supaya kita harus tetap setia dan tetap percaya di dalam Tuhan. Walaupun mungkin kita juga selama di dunia ini menghadapi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, dan mungkin juga di tengah pandemi COVID-19 ini, kita merasa hidup ini terasa berat sekali. Tetapi melalui firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat ini mengingatkan kita supaya kita tetap percaya di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan Yesus bagaimanapun keadaannya, sampai nanti Tuhan panggil kita kembali, sampai nanti kita tidak ada lagi di dunia ini. Nah, lalu adik-adik, kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan dunia ini? Adik-adik tahu kemana? Iya, kita akan ke surga rumah Bapa. Lalu bagaimana itu di surga nanti? Nah, kita bisa baca di dalam Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, adik-adik, dikatakan bahwa di dalam surga nanti tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangisan, tetapi ada sukacita, ada kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan juga bagaimana keadaan di surga nanti? Kita juga kembali membaca di dalam Wahyu 21 ayat 18, dikatakan tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan di Wahyu 21 ayat 21 dikatakan, dan 12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan seterusnya kita bisa baca di dalam Wahyu ini diceritakan bagaimana itu sorga. Dan kita bisa membayangkan betapa indahnya. Dan kelak kita boleh bersama-sama ada di sorga rumah Bapa. Jadi adik-adik, kita yakin dan percaya bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat meninggalkan dunia ini, kita akan bersama Bapa di sorga. Dan hal ini sungguh hal yang luar biasa. Kita juga boleh ceritakan ini kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya kita akan ada di surga. Jadi adik-adik, selama kita hidup di dunia ini, kita harus tetap setia kepadanya ya, tetap percaya terus ya, bagaimanapun keadaannya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah pelajaran kita hari ini adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita hari ini ada dalam 2 bahasa ya. Kita akan mulai dengan bahasa Indonesia. 2 Korintus 5 ayat 1b. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal.
2 Korintus 5 ayat 1b. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Dalam bahasa Inggrisnya, 2 Corinthians 5 verse 1b. We have a building from God, an eternal house in heaven. 2 Corinthians 5 verse 1b. We have a building from God, an eternal house in heaven. Adik-adik semangat menghafal ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan lembar tugas ya. Adik-adik perhatikan, ada pertanyaan apa yang tidak ada di surga? Adik-adik bisa buka dari Wahyu 21 ayat 4 dan adik-adik akan menemukan jawabannya. Tadi juga kakak sudah menjelaskan ini di dalam cerita Alkitab ya. Yang selanjutnya, apa yang ada di surga? Adik-adik baca dari Wahyu 21 ayat 11, ayat 18, ayat 21 sampai 23 dan Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Adik-adik juga akan menemukan jawabannya di ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, ucapkan syukur atas surga. Nah, adik-adik tuliskan apa yang ingin kamu katakan kepada Tuhan karena Dia telah menyediakan surga bagimu. Selanjutnya, adik-adik di kegiatan ayat hafalan. Tuhan telah menyediakan rumah di surga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perhatikan bahwa ada kata di bagian-bagian gambar. Jika kamu menyusunnya, maka akan ditemukan ayat hafalanmu. Adik-adik tuliskan ayat hafalannya di bawah ini ya. Nah, selamat mengerjakan lembar tugas ini adik-adik. Tiga ayat 13. Sabarlah kamu seseorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain. Baiklah, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang kalian sudah kumpulkan dalam botol atau amplop, bisa minta tolong orang tuamu transfer ke nomor rekening yang tertera di sini. Dan bila kita sudah bisa jumpa, ajak teman-teman kalian untuk datang ke gereja TLCC dengan alamat yang tertera di sini. Satu lagi, yuk. Bagi yang mau ditampilkan videonya seperti teman-teman kalian, boleh kirimkan video ayat hafalan pelajaran minggu ini ke nomor WA yang tertera di sini. Demikian, sampai jumpa minggu depan dalam pelajaran sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan tutup di dalam doa. Mari lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sama-sama belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan sorga bagi kami yang percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan Yesus untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan hingga nanti kami boleh ada di sorga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye.